Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang restrukturisasi keuangan. Langsung saja, yang pertama adalah definisi restrukturisasi keuangan atau nama lainnya reorganisasi keuangan. Tapi kalau reorganisasi itu mungkin lebih familiar ke struktur organisasi ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah struktur keuangan. Jadi, restrukturisasi keuangan adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengubah struktur posisi keuangannya. Biasanya dilakukan apabila perusahaan mengalami kerugian. Jadi, untuk antisipasi agar tidak dilikuidasi atau bahasa yang kasarannya bangkrut gitu ya, itu perusahaan akan melakukan upaya untuk menyehatkan keuangannya dengan cara mengenolkan ruginya, itu dinolkan dengan cara mengurangi aset atau modal pemilik ya. Nanti akan kita bahas perhitungannya. Perhitungan sederhana saja ya, karena ini kuliah daring gitu. Jadi saya ambil contoh nanti yang sederhana saja. Nah, kita tahu di sini struktur posisi keuangan itu terdiri dari pos neraca. Kan ada dua ya, akun real dan akun nominal. Akun real itu terdiri dari 3 ya, yaitu aktiva dan ini kewajiban plus ekuitas ya. Aktiva itu nama lainnya harta atau aset, kewajiban itu liabilitas ya atau utang gitu. Kemudian ekuitas itu nama lain dari modal. Jadi kalau digabung kewajiban plus ekuitas ini disebut pasiva, dan harus balance ini antara aktiva dan pasiva, harus balance. Berikutnya kita bahas mengenai syarat restrukturisasi keuangan. Jadi kapan perusahaan itu harus menyehatkan kembali keuangannya? Tadi sudah saya jelaskan, apabila mengalami kerugian. Kalau laba ya buat apa disehatkan, kan sudah sehat. Jadi tidak sehat menjadi sehat, itu tujuan dari restrukturisasi keuangan. Syaratnya yang pertama yaitu prediksi penjualan yang akan datang. Itu harus diperhitungkan. Jangan sampai setelah melakukan restrukturisasi penjualannya justru akan menurun. Nah, itu kan jelas tidak wajar ya. Kemudian yang kedua, efisiensi biaya produksi. Biayanya itu harus lebih efisien. Jadi kalau biaya itu bukan efektif ya. Kemarin banyak yang bertanya mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Pak, lebih efektif mana? Biaya tetap atau biaya variabel? Ya jelas efektif semua ya. Efektif itu kan tepat guna ya, tepat sasaran ya. Semuanya tepat sasaran karena dua-duanya dipakai. Mungkin pertanyaan yang tepat adalah efisien. Ya. Hemat mana gitu kan. Nah, itu emang yang harus diperhitungkan oleh perusahaan, bagaimana mengefisienkan biaya atau pengeluarannya agar tidak terlalu besar. Kemudian analisis kapasitas produksi. Nah, ini produksi yang dihasilkan setelah melakukan restrukturisasi harus dianalisis apakah lebih besar, lebih banyak, atau sama saja. Nah, kalau sama saja ya buat apa dilakukan restrukturisasi gitu. Kemudian ya yang jelas adalah prediksi laba yang akan datang. Jadi untuk di kemudian hari harus sudah dipastikan bahwa dengan dilakukannya restrukturisasi keuangan maka akan muncul laba yang diharapkan, bukan rugi ya. Kalau dilakukan restrukturisasi kemudian hasilnya masih rugi, ya berarti gagal restrukturisasinya. Kita langsung saja
dengan angka ya. Saya beri contoh. Ini angkanya sudah saya sederhanakan. Jadi ini harusnya dalam juta rupiah ya. Ini 100 juta, ini 1.500.000.000. Nah, ini saya hilang nolnya 6 gitu ya. Jadi biar lebih mudah menghitung nanti ya. Ini ada neraca ya, atau nama lainnya laporan posisi keuangan dari PT ini. Semoga sukses gitu. Kita lihat di sebelah kiri, ini yang berwarna hijau, ini adalah aktiva ya, atau harta. Yang di sebelah kanan, ini adalah yang berwarna biru, ini adalah pasiva. Pasiva tadi kewajiban tambah ekuitas, utang tambah modal. Ini jumlahnya harus balance atau harus sama dengan jumlah aktiva ini. Ini udah balance ya, karena contoh ya. Jadi ini sudah diketahui ya, sudah balance. Nah, yang kita lihat di sini adalah ada rugi di sini. Ruginya cukup besar ya. Aslinya ini 1.800.000 ya. Jadi saya sederhanakan jadi 1.800.000. Maaf, 1.800. Ini ya besar sekali itu kan, uang segitu. Nah, apabila dibiarkan, maka perusahaan akan mengalami likuidasi atau bahasa kamu ya bangkrut gitu ya. Maka agar tidak terjadi demikian, harus dilakukan restrukturisasi. Dengan cara apa? Ini revaluasi ya, penilaian kembali. Jadi dinilai ulang. Apa yang dinilai ulang? Ya aset kecuali kas. Ini lihat. Piutang, persediaan, aktiva tetap. Ini semuanya dinilai kembali atau revaluasi. Kasnya tetap ya, tetap 100. Ini yang kita nilai kembali adalah piutang yang semula 500, persediaan ini 1.100, aktiva tetap 2.000. Kita ulang, piutang jadi 400, persediaan jadi 1.000, aktiva tetap jadi 1.800. Jadi dikurangi semua ya. Misalkan piutangnya kan tadi 500 jadi 400 ya. Piutang kan kita menghutangi. Ya, jadi kita kasih korting lah, kita korting untuk piutang kita. Kemudian persediaan yang seharga tadi 1.100 jadi 1.000, aktiva tetap yang 2.000 jadi 1.800. Nah, ini namanya revaluasi, penilaian kembali. Kemudian kerugian yang tadi 1.800 ini akan kita nolkan. Nah, siapa yang menanggung? Pemegang saham. Tidak cukup sampai di situ, kita juga akan membentuk dana cadangan. Nah, ini bebas ya, mau berapa persen nggak ada aturannya, bebas, terserah manajemen. Ini misalkan 12,5%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa besarnya modal atau ekuitas baru dan cadangan dalam rupiah maksudnya. Kemudian buatlah neraca setelah restrukturisasi. Yang pertama kita hitung adalah revaluasinya. Kita jumlah semuanya ya. Tadi kan piutang. Itu kan ada selisih 100 ya. 500 kurangi 400. Persediaan yang awalnya 1.100 jadi 1.000. Ini juga selisihnya 100. Aktiva tetap yang semula 2.000 dinilai kembali jadi 1.800. Selisih 200. Jadi ketika kita jumlah maka penilaian kembalinya ini ada selisih sebesar 400. Gitu. Nah, kemudian kita baru hitung ekuitas baru. Nah, karena kita simbolkan dengan X gitu ya. Rumusnya ini. Ekuitas sebelumnya yang ini ya 4.000 ini. Kemudian dikurangi ruginya tadi 1.800 tambah revaluasi. Nah, revaluasinya udah kita hitung nih 400 dikurangi cadangan. Cadangan ini kan belum kita temukan ya nilai rupiahnya, jadi kita simbolkan juga ini. Tadi cuma kita tetapkan 12,5%, maka cadangannya 12,5% dari X gitu ya. Ini kita hitung ya 4.000 kurangi ini, kalau kita jumlah jadi 2.200 ya. Kemudian dikurangi tadi cadangannya kita ada persentase
ubah menjadi desimal ya. 12,5% itu kan kita rubah menjadi 0,125. Kemudian kita pindah ke sebelah kiri. Jadi ini X kan 1X berarti ya. 1X ini kan min, pindah ke sini jadi plus. Jadi 1,125. Maaf. Kemudian X-nya kita hitung ya. Berarti ini kan 1800 dibagi 1,125. Maka X-nya adalah 1600. Model barunya 1600. Kemudian cadangan kita sudah tetapkan tadi 12,5% ya. Jadikan desimal ini 0,125 kali 1600. Hasilnya 200. Kita masukkan ke nih neraca setelah restrukturisasi. Kasnya tetap ya 100, kewajiban juga tetap, ini nggak berubah 1500. Piutangnya ini yang kita masukkan yang di sini nih. Bukan yang di sini. Ini kan sebelum. Nah, ini setelah 400, 1000, 1800. Ini ya. Kita jumlah menjadi 3300. Kita lihat jumlahnya pasti lebih rendah daripada neraca sebelum restrukturisasi. Ini aktifannya. Kemudian ekuitas sebelumnya itu kan 4000 nih. Nah, karena tadi ya untuk menolkan rugi ya, ruginya kan 1800. Ini ditanggung oleh siapa? Pemegang saham ya. Nah, jadi ruginya adalah 1600 gitu. Sudah kita hitung ini. Kemudian cadangannya sudah kita hitung juga, ini sebesar 200. Ini juga menambah ya. Jadi ketika oh ya, ini jangan ditanya ya Pak, kenapa menambah rugi, kenapa mengurangi. Nah, itu kan pertanyaan yang aneh ya. Karena udah rumusnya gitu ya, di logika saja lah. Sehingga jumlah kewajiban plus ekuitas ini sama dengan jumlah aktiva ini 3300. Berarti sudah balance, sudah betul. Ruginya udah nggak ada nih, udah nol. Nggak ada, malah kita sudah punya cadangan. Gitu ya. Jadi sudah sehat kembali perusahaan. Hanya saja ini modalnya berkurang, ya ini sudah menjadi risiko pemegang saham.